Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita sekalian. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu sujudlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Peribahasa berkata, tidak kenal maka tidak sayang, ya. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita sungguh-sungguh mengenalnya sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengasihinya. Nah, perikop ini berkata 6 hari kemudian. 6 hari kemudian. Sejak kapan sih dihitung 6 hari ini? Kalau kita lihat konteks sebelumnya, kita tahu bahwa di pasal 16 Yesus pernah berkata, "Siapakah kata orang tentang aku?" Ya. Ada yang berkata engkau adalah Elia, Yohanes Pembaptis, dan seterusnya. Tetapi Petrus punya pengakuan dan pengenalan oleh Roh Kudus, dikatakan engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidupnya. Karena pengakuannya ini, maka Yesus juga sudah terus terang berkata kepada murid-muridnya tentang penderitaan dan syarat untuk mengikut dia. Untuk membawa murid-murid lebih mengenal dirinya, apa yang sesuai dengan pengakuan mereka bahwa dirinya adalah Mesias, maka dikatakan Yesus membawa ketiga muridnya ini naik ke atas gunung yang tinggi. 3 murid ini kita tahu adalah memang yang terdekat dengan Tuhan Yesus, yang senantiasa dibawa di dalam setiap peristiwa penting, ya. Nah, disinilah saat mereka sendirian bersama Tuhan Yesus, dikatakan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Di sini kita melihat bahwa Yesus membawa ketiga muridnya ini boleh menjadi saksi kemuliaan dirinya. Murid-murid ini melihat kemuliaan Tuhan. Mereka lah yang berbahagia sehingga boleh meneguhkan akan keyakinan dan pengakuan mereka bahwa dia adalah Mesias. Bukan itu saja, di bumi ada murid-murid yang menjadi saksi kemuliaan. Di langit pun dikatakan tampaklah saksinya, yaitu Musa dan Elia. Nah, kedua orang ini bisa mewakili, Musa bisa mewakili Taurat, ya, zamannya Taurat, dan juga para nabi diwakili oleh Elia. Dikatakan kedua saksi ini menyaksikan, menceritakan tentang Yesus, ya. Mereka menyaksikan Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi kesaksian mereka itu menyatakan apa yang dinubuatkan, apa yang diajarkan Taurat tentang Yesus itu sudah ditergenapi di dalam Yesus sendiri yang datang menggenapi. Jadi Taurat ataupun Nabi sesungguhnya menubuatkan tentang Mesias. Tapi Yesus kehadiran di sana itu dikatakan dia menggenapi semuanya. Itu dinyatakan saat apa? Saat Petrus melihat kemuliaan itu, dikatakan dia nggak tahu mau berkata apa lagi. Sehingga dia menikmati kemuliaan itu dan terpesona dan berkata, alangkah baiknya di tempat ini saya akan membangunkan kemah untuk Tuhan. Siapa Petrus? Dia adalah nelayan, tetapi dia berkata dia akan membangunkan kemah untuk
Tuhan Yesus berada menikmati kemuliaan di atas bukit. Tapi seketika itu juga dikatakan sebuah awan menaungi mereka di dalam awan, dan terdengar suara yang berkata apa? Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan mereka terkejut dan mereka sujud menyembah di sana. Tetapi Yesus berkata jangan takut. Saat Yesus berkata jangan takut dan mereka menengadah, dikatakan tidak lagi melihat. Yang terlihat adalah Yesus sendiri. Kenapa? Karena Allah Bapa mau Petrus mereka mengerti bahwa Yesus tidak bisa disejajarkan dengan Musa maupun Elia. Yesus datang adalah menggenapi apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka saksikan, tetapi dia tidak bisa disejajarkan dengan mereka. Maka seketika itu mereka tidak lagi melihat baik Musa maupun Elia, yang terlihat adalah Yesus sendiri. Itulah yang Tuhan mau kita memandang Yesus sendiri. Saat memandang Yesus, kemuliaan Tuhan nyata, dikatakan sirnalah segala isi dunia ini, ya. Mereka hanya melihat Yesus. Di dalam kemuliaan itu mereka melihat Yesus. Nah, kita lihat apa sih tujuan dari transfigurasi ini? Yang pertama dikatakan menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mau murid-muridnya sungguh mengenal dia adalah Tuhan, dan mempersiapkan mereka dengan kemuliaan Allah, mempersiapkan mereka sebentar lagi menghadapi penderitaan di salib. Ya, mereka akan melihat, mempersiapkan diri untuk mengerti, menerima penderitaan itu. Yang kedua, untuk menyatakan bahwa kematian Yesus itu adalah suatu rancangan besar, rencana Allah besar. Di dalam Lukas dikatakan Musa dan Elia menceritakan, mereka sedang memperbincangkan tentang akan peristiwa penderitaan Yesus ataupun kepergian Yesus dari dunia ini, ya, dari bumi ini. Jadi di sini kita lihat bahwa penyaliban ataupun penderitaan Tuhan Yesus itu adalah satu rancangan yang agung, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, yang sudah dipersiapkan, ya. Jadi kematiannya itu adalah suatu penggenapan dari apa yang Tuhan rencanakan. Dan yang terakhir dikatakan dengarkan anakku. Di sini Allah mau kita mengetahui bahwa Yesuslah penguasa alam semesta, dan Tuhan mau kita senantiasa mendengarkannya, ya, taat kepadanya. Biar Tuhan juga menolong kita mengerti, sungguh mengenal Yesus adalah Mesias, Tuhan yang hidup, sehingga dalam hidup ini kita boleh fokus menyembahnya, melayaninya, dan mengikuti dia seumur hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau menyatakan dirimu bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami boleh ya Bapa melihat dan menikmati kemuliaan-Mu yang membuat kami boleh setia mengiring Engkau dan mendengarkan Engkau seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.